Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Pasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai conditional statement di bahasa pemrograman Pascal. Sebelum itu, apa sih conditional statement? Conditional statement sendiri adalah pernyataan dalam bentuk pemrograman yang memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Dengan menggunakan conditional statement, kita bisa membuat keputusan dalam program yang kita tulis. Jika kondisi yang ditentukan terpenuhi, maka blok kode atau pernyataan yang sesuai akan dieksekusi. Jika tidak, blok kode lainnya akan dapat dijalankan. Lalu, untuk penulisan kondisional ini juga biasa diikuti dengan beberapa operator bantu, seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, di Pascal sendiri ada beberapa jenis conditional statement. Yang pertama itu ada if-then statement, lalu ada if-then else statement, nested if statement, case statement, case else statement, dan nested case statement. Kita masuk ke yang pertama, yaitu if-then statement. If-then statement adalah bentuk kondisional yang paling sering digunakan dan paling sering dijumpai gitu, karena bentuknya sederhana dan mudah dipahami. Untuk contoh penulisan sintaksnya sendiri seperti ini: if, kondisi, dan pernyataan. Jadi jika kondisi ini terpenuhi, jalankan pernyataan ini. Untuk flowchartnya seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya kita akan coba praktekkan. Berikutnya kita masuk ke contoh dari if-then statement. Pertama di sini kita inisialisasi dulu variabelnya, lalu kita masukkan nilai awalnya. Sari sama dengan 10. Nah, lalu kita ketikkan sintak if-then-nya. If. Nah, di sini kondisionalnya kita mau apa? Misal contoh, ini kita mau ngecek apakah A sama dengan 10, maka tulis A sama dengan 10. Dan lalu di sini pernyataan atau blok kode yang akan dijalankan jika kondisi ini terpenuhi. Misal, write ln ini adalah angka. Jadi jika ini terpenuhi, maka jalankan ini. Kita coba run. Nah, bisa dilihat, karena A sama dengan 10, yang dimana ini memenuhi ini, maka ini adalah angka akan di print. Masuk ke yang kedua, ada if-then else statement. If-then else statement sendiri sama seperti if-then statement, tetapi ada tambahan pernyataan opsional else setelah if-then-nya itu. Jadi jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan menjalankan yang berada di dalam else. Untuk tulisannya seperti ini: if kondisi dan pernyataan 1, else pernyataan 2. Dan flowchartnya seperti ini, bisa dilihat. Jadi di masing-masing kondisi, jika terpenuhi ada kode atau pernyataan yang dijalankan, jika tidak juga ada kode atau pernyataan yang tidak dijalankan. Kita langsung coba praktekkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang is if then else. Jadi if then else ini sama seperti if then, hanya saja ada penambahan kondisi else, yang dimana jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan menjalankan yang berada di dalam kondisi else gitu. Dari sini kita ubah di sini menjadi tidak sama dengan URL. Pertama kan di sini kita inisialisasi variabel ini, kita beri nilai awal yaitu 10. Kondisi pertama ini akan ngecek apakah A tidak sama dengan 10. Jika iya, akan jalankan yang ini. Jika tidak, masuk ke else, akan menjalankan yang ini. Nah, untuk titik komanya sendiri kita kasih setelah else itu, setelah tulisan else, pernyataan else. Jadi selama ada else,
kita tidak memberi titik koma di pernyataan kondisi-kondisi sebelumnya gitu. Kita coba jalankan. Nah, dilihat di sini, karena kita pertama kasih nilai ke variabel A ada 10, maka kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke pernyataan yang berada di else atau jika false atau tidak terpenuhi gitu. Yaitu ini angka 10. Lihat di sini outputnya, ini angka 10. Masuk ke yang ketiga, yaitu if then else statement. If then else statement ini merupakan versi perluasan dari if then gitu. Dari if then else. Jadi jika kita memiliki lebih dari 2 kondisi, bisa menggunakan ini. Untuk penulisannya sendiri seperti ini. Jadi ada if kondisi 1 dan pernyataan 2. Nah, di sini ada tambahan else if untuk kondisi 2 dan else if untuk kondisi 3. Jadi jika ada lebih dari 2 kondisi, yaitu bukan sekedar true dan tidak saja, tetapi ada kondisi lainnya gitu, bisa menggunakan if else statement ini. Kita coba praktikkan saja. Berikutnya kita masuk ke dalam contoh dari program if then else. If then else ini adalah pengembangan dari if then else statement itu sendiri. Jadi jika kita memiliki lebih dari 2 kondisi, maka bisa menggunakan if then else. Kita langsung aja praktekkan. Pertama kita kasih nilai awal A dengan misalnya 15. Kita buat di sini masukkan sintaksnya, ketikan misal if awal adalah A sama dengan 10 dan type ln A ini adalah angka 10. Lalu else if belum pakai titik koma, A sama dengan 15 dan selanjutnya untuk else-nya kita kasih titik koma jika sudah else itu. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka jalankan kondisi kedua. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka jalankan kondisi ini. Karena ini A sama dengan 15, kita inisiasi nilainya di awal 15. Seharusnya ini masuk ke kondisional kedua ini. Perlu diketahui juga jika salah satu kondisi itu sudah terpenuhi, maka kondisi di bawahnya tidak akan diuji lagi gitu. Kita langsung saja coba run. Nah, bisa dilihat kan untuk outputnya ini adalah angka 15, di mana ini adalah pernyataan dari kondisional kedua gitu. Selanjutnya ada nested if statement. Nested if ini adalah bentuk pernyataan if yang berada di dalam if-nya lainnya gitu. Jadi ini bisa memungkinkan kita untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Untuk contoh penulisannya seperti ini, bisa dilihat di sini ada if di dalam if. Di if kondisi 1 terpenuhi, jalankan if kondisi 2. If jalankan if kedua gitu, untuk mengecek kondisi keduanya. Dan pernyataan 1. Nah, untuk if kedua ini atau if yang di dalam if ini, bisa juga kita menempatkannya di dalam else gitu, bukan hanya di dalam if. Nah, ini untuk contoh flowchart-nya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya kita masuk ke prakteknya. Kita masuk ke contoh dari nested if statement. Pertama, kita sudah inisialisasi variabel A dengan tipe data integer, lalu kita beri nilai awalnya 10.
Di sini kita akan mengecek secara berurutan eh, apakah A ini lebih besar daripada 5 dan apakah A sama dengan 10 gitu. Menggunakan nested if. Pertama, kita ketikkan seperti biasa, if A kondisi pertamanya apakah A lebih besar dari lebih dari 10, dan nah, sebelum kita mengetikkan pernyataan untuk menghilangkan ambiguitas, kita bisa menggunakan begin and lagi di sini untuk memberitahu bahwa kode yang berada di dalamnya ini merupakan bagian dari si if ini gitu. Lalu kita bisa write misalnya sini untuk mengecek ini. Sorry, kita ubah di sini jadi lebih besar dari 5 ya, dari 10. Nah, kita bisa titik koma lalu masuk ke if selanjutnya. Kita akan mengecek apakah A sama 10, A sama 10, dan dikaya write ln angka adalah ini angka 10, angka 10. Sorry. Kita kasih sini untuk S, kasih else misal ln jika angka tidak 10. Lalu kita titik koma ini. Jadi kita pertama si A ini akan dicek apakah A bisa daripada 5 dan masuk ke dalamnya, lalu menjalankan write ln angka bisa dari 5, lalu akan dicek lagi apakah A sama 10, jika ya akan print ini angka 10, jika tidak ini bukan angka 10 gitu. Kita coba running. Nah, terlihat di sini setelah kondisi pertama kan kita print angka bisa dari 5, di sini muncul, lalu yang masuk ke if selanjutnya karena ini angka variabel A sama dengan 10, jadi akan print ini angka 10 gitu. Untuk if else ini sendiri kita bisa juga menyimpannya di dalam kondisi else itu. Misalnya kita coba ini ganti else. Nah, di sini kan akan dicek apakah A lebih kecil daripada 5, jika ya jangan ini, jika tidak masuk ke else, lalu kita ketikkan yang tadi, masukkan yang tadi. Kita coba lagi sini untuk memberitahu jika ini angka lebih besar daripada 5 gitu. Kasih koma. Nah, bisa juga kita menuliskan if else ini di sini gitu. Oh, sebelumnya kita jangan lupa beri begin end untuk menghilangkan ambiguitas. Seperti ini. Lalu kita masukkan. Kita coba jalankan. Outputnya akan sama. Sorry, ini harusnya jangan dikasih di koma dulu karena ada else. Nah, bisa lihat di sini karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka masuk ke kondisi else ini gitu. Jalankan perintah yang berada di pernyataan yang berada di kondisi else, yaitu A lebih besar sama dengan 5. Diadakan print A angka lebih besar sama dengan 5, lalu masuk ke kondisional yang atau if di kedua yang berada di dalam else gitu. Apakah A sama dengan 10, kayak print ini angka 10, jika tidak ini angka 10, kali ini angka 10 juga, jadi print ini. Bisa lihat di sini di outputnya angka bisa sama dengan 5 dan ini angka 10. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini untuk tutorial kali ini. Untuk case statement dan kawan-kawan kita akan bahas di video tutorial selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.
di video selanjutnya. Bye-bye.